Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya cintai teman-teman Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas B, Ekonomi Pembangunan, akan menyampaikan materi budaya dan sejarah perkembangan Islam. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, 1 Aib Saifullah, 2 Agif Budiman, 3 Supriyatno, 4 Cita Rahmania. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Makna budaya. Etimologis. Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya. Budaya adalah bentuk jamak dari budi, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Secara terminologis, menurut Konjat-Raningrat, kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat terhadap kebudayaan. Dalam Islam dikenal istilah dalam mengartikan konsep budaya. Budaya atau kebiasaan yang dipandang baik menurut akal dapat diterima oleh fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Islam harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar Islam bukan hanya mengatur habluminal saja, tetapi juga mengatur habluminanas. Dalam interaksi habluminanas serta habluminal alam, lahirlah sebuah kebudayaan yang hidup dan melekat pada diri manusia. Pada akhirnya, Islam harus diwujudkan dalam konteks kebudayaan manusia supaya agama tidak hidup di luar bertentangan dengan ajaran Islam, akulturasi kebudayaan bertentangan dengan syariat Islam. 2. Sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. 1. Penyembah berhala sebagai Tuhan masih terjadi. 2. Penyembah agama Masehi oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. 3. Memeluk agama Yahudi oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Madinah. 4. Memeluk agama Majusi oleh orang-orang Persia. 5. Penduduk memiliki perilaku buruk seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan berzina. Keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tanggal 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Awal kenabiannya dimulai ketika beliau bertahanus di Gua Hiro. Dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah, 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai berdakwah yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid. Setelah itu, banyak orang yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar, yang kemudian mereka dijuluki Ashabil Kunal Awalun, atau orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. 3 cara berdakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Secara rahasia, 2. Secara semi rahasia, 3. Secara terang-terangan. Periode Madinah. 1. Mendirikan masjid untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. 2. Mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. 3. Perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan muslimin. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. 5. Mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Supriyatno. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan ya untuk saya menjelaskan tentang materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Slide berikutnya. Masa Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar ini mengeluarkan beberapa kebijakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik, yaitu pemerintah berdasarkan musyawarah. Yang kedua, kekuasaan undang-undang. Yang kedua, bidang ekonomi, menegakkan hukum dengan memerangi bagi mereka yang tidak mau bayar zakat. Yang kedua, mengelola barang tambang menjadi sumber pendapatan negara.
Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya, slide selanjutnya. Masa Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada beberapa bidang yang terrealisasi, yaitu bidang politik. Umar bin Khattab telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut dengan Ahlul Al-Aqdi. Yang kedua, bidang militer. Pada bidang militer, Khalifah Umar banyak melakukan ekspansi, yaitu perluasan wilayah Islam. Pada bidang ekonomi, yaitu yang pertama al-kharaj atau pajak tanah. Kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan sesuatu yang didapat dari perang. Yang kedua, ghanimah atau semua harta rampasan perang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Yang ketiga, pemerataan zakat. Yang keempat, lembaga perpajakan. Slide selanjutnya. Masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini terdapat sejumlah program penting yang dapat terrealisasikan, yaitu yang pertama membuat bendungan, yang kedua membangun jalan dan jembatan, yang ketiga membangun masjid, yang keempat memperluas dan merenovasi Masjid Nabi, yang kelima Madinah, yang keenam penulisan Al-Quran. Slide selanjutnya. Pada masa Ali bin Abi Thalib mengeluarkan dua kebijakan politik, yaitu yang pertama memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur baru. Kemudian yang kedua, mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada keluarganya dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Dalam kekhalifahan Ali, terdapat peristiwa pemberontakan. Yang pertama adalah Perang Jamal dan yang kedua Perang Siffin. Peristiwa ini menyebabkan terpecahnya belah umat Islam, yakni Syiah, Khawarij, dan Sunni. Ali bin Abi Thalib juga mendapat beberapa prestasi yang diraih pada masanya, yaitu memajukan dalam bidang ilmu bahasa, membenahi keuangan negara, menggantikan pejabat yang kurang konsisten, bidang pembangunan. Slide selanjutnya. Masa Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti ini berkuasa dari tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi, atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Adapun nama-nama khalifah yang berkuasa pada masa Bani Umayyah, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Ibnu Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik Al-Malik, 4 Umar bin Abdul Aziz Al-Aziz, yang kelima Hisham Ibnu Abdul Al-Malik. Pada masa Bani Umayyah terjadi perkembangan yang pesat dalam ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban. Di antaranya program yang besar dan mendasar, dan strategi itu ialah melakukan ekspansi dan juga budaya intelektual. Pada masa dinasti Umayyah menghasilkan banyak ilmu pengetahuan yang saat itu berkembang. Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sesudahnya banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aib 10. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah masa Bani Abbasiyah. Masa Bani Abbasiyah terjadi pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai
1258 Masehi. Nah, pada masa ini, kepemimpinan dinasti Abbasiyah ini dipegang oleh lebih dari 37 khalifah. Pada masa ini, peradaban dan kebudayaan Islam mencapai kejayaannya. Jadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Makmun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa Bani Abbasiyah ini ada beberapa kemajuan yang berhasil dicapai. Yang pertama, bidang agama, bidang umum. Pada bidang agama terdapat ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu bahasa. Dan pada bidang umum, filsafat, ilmu kedokteran, matematika, farmasi, ilmu astronomi, geografi, dan sastra. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berakhir ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulangwu Han pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Yang selanjutnya, setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, yang dimana dinasti-dinasti kecil. Dinasti-dinasti kecil ada banyak setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, antara lain dinasti Umayyah yang bertepatan di Spanyol, Andalusia. Dinasti ini didirikan di Spanyol oleh Abdurrahman I, 5 tahun setelah kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Digulingkan Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi. Adapun beberapa peninggalan bersejarah yang dapat dilihat pada slide presentasi. Yang pertama, Masjid Cordoba, Masjid Al-Hamra, dan Gilda. Yang selanjutnya, dinasti Fatimah yang berada di Mesir. Dinasti ini berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Dinasti ini memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamin Ma'bud Daud yang bergelar Al-Mu'izz pada tahun 953 sampai 997 Masehi. Pada masa dinasti ini, rakyat merasakan kesejahteraan dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Indikatornya adalah bangunan yang berbagai infrastruktur dan perusahaannya. Kesuksesan lainnya adalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan dibangunnya perguruan tinggi Al-Azhar pada tahun 1005 Masehi. Yang selanjutnya, dinasti Turki Utsmani yang berada di Turki. Utsmani memproklamirkan kemerdekaannya secara formal menjadi sebuah kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, yaitu pada tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Sepanjang sejarah Turki Utsmani telah terjadi 37 kali pergantian kekuasaan. Beberapa kemajuan yang dicapai antara lain bidang politik dan pemerintahan. Pada bidang ini ada beberapa kemajuan yang dicapai. Yang pertama, perluasan wilayah kekuasaan. Yang kedua, merubah sistem pemerintahan monarki menjadi sistem pemerintahan konstitusional. Yang selanjutnya pada bidang kemiliteran, mengembangkan teknologi militer dengan menciptakan jenis meriam yang dapat menembakkan peluru seberat 300 kg pada sejauh 1 mil. Dan selanjutnya bidang ekonomi, menjual hasil pertanian melalui Laut Hitam. Yang selanjutnya, dinasti Safawi yang berada di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarikat yang berdiri di kota Ardabil, Azerbaijan pada waktu yang hampir sama dengan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Beberapa kemajuan yang dicapai dalam dinasti ini adalah bidang politik, membangun angkatan senjata yang kuat dan besar bagi kerajaan Safawi. Selanjutnya, bidang ekonomi, menjalani hubungan perdagangan dengan Rusia di sekitar Laut Kaspia. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia. Selanjutnya, dinasti Mongol yang berada di India.
Didirikan oleh Jaharuddin Makmur yang merupakan keturunan Timur Lake, penguasa Islam asal Mongol. Kerajaan Mongol berkuasa di India pada abad 16 sampai 19. Beberapa kemajuan yang dicapai antara lain bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam bidang ini, kemajuan yang dicapai merupakan mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal atau yang disebut Mukadam. Pada bidang politik dan pemerintahan, kemajuan yang dicapai adalah membangun sistem pemerintahan militeristik, menerapkan politik syukur atau toleransi universal, dan undang-undang kerajaan. Pada bidang pendidikan dan iptek, membangun khusus untuk tempat pengajian ilmu, menggibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. Dan pada bidang seni dan budaya, puncak kemajuannya terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik seperti karya arsitektur monumental Taj Mahal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agit Budiman. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu Islam di Indonesia. Dalam sejarah awal masuknya Islam di Nusantara ini, ada beberapa pendapat yang mengemukakan yang pertama, yaitu masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada kedatangan pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Malaka merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Untuk pendapat selanjutnya yaitu ada yang mengemukakan bahwa masuknya Islam yaitu terjadi sejak abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada penemuan-penemuan sebagai bukti kuat seperti berikut. Yang pertama, runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, berita dari Marco Polo, penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, kemudian berita dari Ibnu Battuta, dan penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Nah, ada 4 teori besar tempat asal kedatangan Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada teori Gujarat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Snow Hurgronje yang menerangkan bahwa Islam di Indonesia masuk dari Gujarat. Daerah yang pertama dimasuki adalah Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua ada teori Makkah yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka, di mana dalam teori ini diterangkan bahwa waktu masuknya Islam ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 Masehi. Ditemukan pula daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Maka dapat disimpulkan bahwa Islam masuk dari Arab. Yang ketiga ada teori Persia yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Dalam teori ini diterangkan bahwa Islam di Indonesia masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapatnya ini didasarkan pada sistem baca atau mengeja huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat. Mungkin seperti yang kita ketahui pada sebagian besar masyarakat Sunda sekarang, lebih menggunakan ejaan seperti Jabar, Kasroh, PS, dan Doma. Kemudian teori yang keempat adalah teori Cina yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurutnya, banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan di Indonesia perlu mempertimbangkan peran orang-orang Cina dalam islamisasi di Nusantara. Contohnya, misalnya dalam tulisan-tulisan literatur Jawa klasik yang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh besar semacam Sunan Ampel dan Raja Demak merupakan orang-orang keturunan Cina. Untuk metode penyebaran Islam di Indonesia ini ada 6 metode. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Yang kedua adalah saluran perkawinan. Yang ketiga melalui saluran tasawuf. Yang keempat melalui saluran pendidikan. Yang kelima merupakan melalui saluran kesenian. Yang keenam melalui saluran politik.
Nah, berikutnya adalah contoh kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perlak, merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi. Yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1514 Masehi. Kerajaan ini terletak di Aceh. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1478 Masehi. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1586 Masehi di Kota Gede, bagian tenggara dari Yogyakarta. Yang kelima ada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berdiri pada tahun 1522 Masehi oleh Raden Fathahillah atau yang biasa disebut dengan Sunan Gunung Jati. Yang keenam ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Ki Ageng Tirtayasa. Yang terakhir ada Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar ini berdiri pada tahun 1520 Masehi. Terletak di Kalimantan Selatan, raja pertamanya adalah Raden Samudra yang mendapat gelar Sultan Suryanullah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada materi nilai Islam dalam budaya Sunda. Materi pertama akan disampaikan oleh Ayat 10, kepadanya dipersilakan. Yang pertama adalah apa itu budaya? Pengertian budaya secara etimologis, budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Budaya bentuk jamak dari budi, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal. Secara terminologis, pengertian budaya menurut Kwetijan Jaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan budaya merupakan budaya atau akal yang dimiliki suatu anggota masyarakat yang dikerjakan atau dilakukan yang kemudian menjadi kebiasaan terus-menerus yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya pada suatu anggota masyarakat tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agit Budiman, kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah masuknya Islam ke Tatar Sunda. Menurut Hurgronje, Islam masuk ke Tatar Sunda dalam keadaan masyarakatnya telah memiliki kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dari para leluhurnya yang merupakan akulturasi Hindu-Buddha. Warisan kepercayaan ini menjadi pedoman moral dan pemandu dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Sunda. Islam masuk ke Tatar Sunda dengan penuh kedamaian. Kehadirannya diterima dengan penuh sukacita, tidak ada konflik dan penolakan dari masyarakat Sunda, sehingga muncullah dalam masyarakat Sunda itu istilah berupa Islam teh Sunda, Sunda teh Islam, yang berarti Islam adalah Sunda, begitupun Sunda adalah Islam. Kemudian orang Sunda mah geus Islam samemeh Islam, yang berarti orang Sunda sudah Islam sebelum Islam masuk ke Tatar Sunda. Nah, menurut cerita Purwaka Caruban Nagari, daerah-daerah di Tatar Sunda yang berhasil diislamkan oleh Sunan Gunung Jati diantaranya yang pertama ada Cirebon, yang kedua ada Kuningan, kemudian Sendangkasih, Talaga, Lur Agung, Ukur, Indralaya, Bantar, Imbanganten, Galuh, dan Sumedang. Untuk pangkal masuknya Islam ke Tatar Sunda ini, menurut Nina Herlina Lubis, pangkal masuknya Islam ke Piangan atau bagian timur dari Jawa Barat yaitu asalnya dari Cirebon. Kemudian pangkal masuknya Islam ke Banten Selatan, Bogor, Sukabumi adalah berasal dari Banten. Dengan demikian, wilayah Jawa Barat atau Tatar Sunda dibagi atas dua bagian. Yang pertama, bagian barat dengan pusatnya adalah Banten, dan daerah penyebarannya meliputi Banten Selatan, Jakarta, Bogor, dan Sukabumi.
Yang kedua adalah bagian timur atau disebut dengan Priangan, dengan pusatnya adalah Cirebon, dan daerah penyebarannya adalah Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Untuk materi tentang sejarah masuknya Islam ke Tatar Sunda disebutkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Pengertian akulturasi. Menurut Kojaningrat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur dari kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri. Akulturasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Islam menyebarkan ajarannya ke berbagai wilayah dengan menggunakan bahasa daerah di wilayah tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang berdakwah dan menyebarkan Islam dengan bahasa Arab di wilayah Jazirah Arab. Tentu saja agar mempermudah komunikasi satu sama lain. Islam memberi ruangan bagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat untuk tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sepriyatno. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu hukum Islam di Tatar Sunda. Yang pertama, akikoh. Akikoh merupakan penyembelihan hewan, kambing, domba, dan sejenisnya yang dilaksanakan pada hari ketujuh seorang anak oleh orang tuanya. Ia adalah sebagai bentuk rasa syukur orang tua atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan Tatar Sunda, melaksanakan akikoh sebagai bentuk taatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Next. Yang kedua, khitanan merupakan tradisi Islam yang banyak dilaksanakan di kalangan masyarakat Sunda sebagai bentuk kewajiban dalam Islam. Khitan berarti memotong kulit zakar agar kotoran yang ada di bawahnya bisa dibersihkan. Khitan merupakan kewajiban bagi laki-laki dalam Islam. Sementara bagi wanita ada hukumnya sunnah. Next. Selanjutnya perkawinan. Pada umumnya perkawinan di Tatar Sunda ini didasarkan pada rukun dan syarat dalam perkawinan Islam, yaitu adanya mahar, wali nikah, saksi, dan petugas pencatat nikah. Dilihat dari sejarah, pada masa lalu pernikahan akan sah ketika dilakukan di depan sesepuh dan dengan disahkannya oleh para sesepuh adat tersebut. Kemudian kematian. Dalam Islam, sangat dianjurkan memberikan bantuan dan hiburan bagi keluarga yang mengalami musibah dengan meninggalnya salah satu anggota keluarganya. Tradisi takziah sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagai bentuk solidaritas, tradisi ini dilaksanakan pula oleh masyarakat Sunda pada masyarakat-masyarakat yang masih menganut tradisi-tradisi setempat. Tradisi pengurus jenazah juga yang ada di Tatar Sunda merupakan tradisi turun-temurun yang diwarnai dengan budaya Islam. Next. Selanjutnya kewarisan. Sistem kewarisan yang banyak dianut oleh masyarakat Sunda ini adalah dengan pembagian hak waris sama bagiannya dengan laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan pembagian warisan dalam ilmu faraid waris atau waris dalam Islamnya, yang seharusnya membagi untuk laki-laki 2 kali lebih banyak bagi perempuan. Next. Selanjutnya muamalah atau ekonomi. Prinsip muamalah Islam sejatinya juga diterima dengan baik. Sebagai contoh tentang larangan memakan bunga dari uang yang disimpan telah ada sejak dahulu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada salah kata, dan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.